Tradisi dan budaya bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi adalah salah satu bangsa tertua di dunia yang memiliki sejarah, agama, dan budaya yang kaya. Bangsa Yahudi percaya bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Ibrahim, yang menerima perjanjian dengan Allah. Bangsa Yahudi juga disebut sebagai Bani Israel, karena mereka berasal dari 12 suku yang diturunkan dari 12 anak Nabi Yakub, yang juga dikenal sebagai Israel. Bangsa Yahudi memiliki tradisi dan budaya yang beragam, tergantung pada asal-usul, latar belakang, dan pengaruh lingkungan mereka. Namun, ada beberapa tradisi dan budaya yang umum di antara bangsa Yahudi, yaitu, agama. Agama Yahudi adalah agama monoteis yang berdasarkan pada kitab suci Taurat, yang merupakan bagian pertama dari kitab suci Yahudi yang disebut Tanah. Agama Yahudi juga mengakui kitab-kitab lain seperti Zabur, Injil, dan Talmud sebagai sumber hukum dan ajaran. Agama Yahudi memiliki beberapa aliran atau mazhab, seperti Ortodoks, Konservatif, Reformasi, Rekonstruksionis, Humanis, dan lain-lain. Agama Yahudi memiliki beberapa ibadah pokok, seperti salat, puasa, berdoa, membaca kitab suci, beribadah di sinagoge, dan mengikuti perintah-perintah Allah yang disebut mitzvot. Hari Raya. Bangsa Yahudi memiliki beberapa hari raya yang merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dan agama mereka. Beberapa hari raya tersebut adalah, 1. Rosh Hashanah, hari raya tahun baru Yahudi yang jatuh pada bulan Tishrei dalam kalender Yahudi. Pada hari ini, bangsa Yahudi meniup terompet yang disebut shofar sebagai tanda pertobatan dan pengharapan akan kebaikan Allah. 2. Yom Kippur, hari raya penebusan dosa yang jatuh pada tanggal 10 Tishrei. Pada hari ini, bangsa Yahudi berpuasa selama 25 jam dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. 3. Sukkot, hari raya pondok daun yang jatuh pada tanggal 15 sampai 21 Tishrei. Pada hari ini, bangsa Yahudi membuat pondok-pondok sementara dari daun-daun palem dan ranting-ranting pohon untuk mengenang pengembaraan Bani Israel di padang gurun selama 40 tahun. 4. Hanukkah, hari raya cahaya yang jatuh pada tanggal 25 Kislev hingga 2 atau 3 Tevet. Pada hari ini, bangsa Yahudi menyalakan lilin-lilin yang disebut menorah untuk mengenang kemenangan Makabe atas tentara Yunani dan mujizat minyak suci yang tetap menyala selama 8 hari di Bait Suci. 5. Purim, hari raya sukacita yang jatuh pada tanggal 14 Adar. Pada hari ini, bangsa Yahudi membaca kitab Ester untuk mengenang penyelamatan Bani Israel dari rencana jahat Haman yang ingin memusnahkan mereka di bawah pemerintahan Raja Ahasveros. 6. Pesah, hari raya pembebasan yang jatuh pada tanggal 15 sampai 22 Nisan. Pada hari ini, bangsa Yahudi makan roti tidak beragi yang disebut matzah untuk mengenang pembebasan Bani Israel dari perbudakan di Mesir oleh Nabi Musa. 7. Safot, hari raya Pentakosta atau 7 minggu yang jatuh pada tanggal 6 atau 7 Sivan. Pada hari ini, bangsa Yahudi merayakan pemberian Taurat kepada Nabi Musa di Gunung Sinai. 8. Tisha B'Av, hari raya kesedihan yang jatuh pada tanggal 9 Ave. Pada hari ini, bangsa Yahudi berpuasa dan berkabung atas kehancuran Bait Suci yang pertama oleh tentara Babilonia dan yang kedua oleh tentara Romawi. Makanan. Bangsa Yahudi memiliki aturan-aturan makanan yang disebut kasrut, yang berarti sesuai atau halal. Makanan yang halal bagi bangsa Yahudi disebut kosher, sedangkan yang haram disebut treif. Beberapa aturan kasrut adalah, 1. Hewan darat yang boleh dimakan harus memiliki kuku belah dan memamah biak, seperti sapi, domba, dan kambing. Hewan darat yang tidak boleh dimakan antara lain babi, kelinci, unta, dan kuda. 2. Hewan laut yang boleh dimakan harus memiliki sisik dan sirip, seperti ikan, tuna, dan salmon. Hewan laut yang tidak boleh dimakan antara lain udang, kepiting, cumi-cumi, dan kerang. 3. Burung yang boleh dimakan adalah burung yang tidak pemangsa, seperti ayam, bebek, dan angsa. Burung yang tidak boleh dimakan antara lain elang, gagak, burung hantu, dan burung unta. 4. Serangga yang boleh dimakan adalah belalang dan jangkrik. Serangga yang tidak boleh dimakan antara lain lebah, lalat, nyamuk, dan semut. 5. Darah hewan tidak boleh dimakan atau diminum. Hewan yang disembelih harus dipotong lehernya dengan pisau tajam dan darahnya harus dikeluarkan dengan cara dibasuh atau diasinkan. 6. Daging dan susu tidak boleh dicampur atau dimakan bersama-sama. Alat-alat makan dan memasak untuk daging dan susu harus dipisahkan.
Jeda waktu antara makan daging dan susu bervariasi menurut adat setempat, mulai dari 1 jam hingga 6 jam. 7. Anggur atau minuman anggur hanya boleh dibuat atau disentuh oleh orang Yahudi yang taat. Anggur atau minuman anggur yang dibuat atau disentuh oleh orang non-Yahudi disebut yain neseh, yang berarti anggur persembahan berhala, dan tidak boleh diminum oleh orang Yahudi. Pakaian. Bangsa Yahudi memiliki beberapa aturan pakaian yang berhubungan dengan kesopanan, identitas, dan simbolisme. Beberapa aturan pakaian tersebut adalah: 1. Orang Yahudi harus menutup aurat mereka dengan pakaian yang longgar dan tidak menarik perhatian. Aurat bagi laki-laki adalah dari pusar hingga lutut, sedangkan bagi perempuan adalah dari leher hingga pergelangan kaki. 2. Orang Yahudi harus memisahkan pakaian laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak boleh memakai pakaian perempuan, seperti rok atau gaun, sedangkan perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki, seperti celana atau jas. 3. Orang Yahudi tidak boleh memakai pakaian yang terbuat dari campuran wol dan linen, yang disebut satnes. Hal ini didasarkan pada larangan dalam Taurat. 4. Orang Yahudi harus memakai jumbai-jumbai atau jumbai-jumbai kecil di 4 sudut pakaian mereka, yang disebut sitsit. Hal ini didasarkan pada perintah dalam Taurat untuk mengingat mitzvot Allah. 5. Orang Yahudi harus memakai topi atau penutup kepala sebagai tanda hormat kepada Allah. Laki-laki biasanya memakai topi bulat kecil yang disebut kipah atau yarmulke, sedangkan perempuan biasanya memakai syal, tudung, atau wig. Upacara. Bangsa Yahudi memiliki beberapa upacara yang menandai tahap-tahap penting dalam kehidupan mereka. Beberapa upacara tersebut adalah: 1. Brit Milah, upacara sunat yang dilakukan pada laki-laki Yahudi pada hari ke-8 setelah lahir. Upacara ini merupakan tanda perjanjian antara Allah dan Nabi Ibrahim. 2. Simchat Bet, upacara pemberian nama yang dilakukan pada perempuan Yahudi pada hari ke-8 atau hari lain yang ditentukan oleh orang tua. Upacara ini merupakan tanda penerimaan dan berkat bagi perempuan Yahudi. 3. Bar mitzvah dan bet mitzvah, upacara kedewasaan yang dilakukan pada laki-laki Yahudi pada usia 13 tahun dan perempuan Yahudi pada usia 12 tahun. Upacara ini merupakan tanda tanggung jawab dan kewajiban untuk mematuhi mitzvot Allah. 4. Kiddushin, upacara perkawinan yang dilakukan di bawah tenda atau baldakim yang disebut cupah. Upacara ini meliputi pemberian cincin, pembacaan kontrak perkawinan yang disebut ketubah, dan pemecahan gelas sebagai simbol penghancuran bait suci. 5. Sifah, upacara berkabung yang dilakukan selama 7 hari setelah kematian seseorang. Upacara ini meliputi menyalakan lilin, membaca doa, menerima penghiburan, dan mengenakan pakaian sobek atau kriyah. Semoga ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda.